Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan bahas chapter 166. Gak usah cacit-cat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini Xiaoyu menceritakan, sejak saat Gunung Tianyu diserang, dan dia tahu takdir akan dirinya, Xiaoyu pun mulai melakukan perjalanan ke barat. Meskipun sering mengeluh tentang perjalanan yang sulit, akhirnya tiba juga di tempat ini. Namun dirinya tak ingin hal ini cepat berakhir, karena Biksu Tong, Baji, Wucing, dan tentunya Bailang, mereka semua sudah seperti saudara. Saat aku nanti masuk ke singularitas, mungkin aku tak akan pernah melihat mereka lagi, kata Xiaoyu. Kini Biksu Tong bertanya pada Xiaoyu apakah dirinya cemas, dan Xiaoyu berkata, "Guru, jika nanti aku masuk ke singularitas, aku khawatir jika aku tak bisa kembali dan pergi selamanya." Dan biksu pun menjawab perkataan Xiaoyu tentang singularitas itu di luar pengetahuanku, dan aku tak bisa menjawabmu. Tapi yang biksu Tong tahu adalah setiap orang punya takdir dan pilihan masing-masing, dan punya hak untuk menentukan pilihan itu. Tak ada yang bisa memaksamu untuk yakin dengan apa yang akan kamu lakukan. Entah bisa menyelamatkan dunia atau tidak, jangan terlalu serius. Karena pergi ke singularitas hanyalah untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kamu tidak suka, kembalilah, kami akan mengajakmu pergi, kata Biksu Tong pada Xiaoyu. Dan Baji juga menimpali. Babi tua ini sangat suka masakan Xiaoyu. Jika nanti kamu bisa kembali, itu akan bagus. Wucing pun juga mengatakan jika nanti setelah kamu bisa menyalakan api abadi, dan kamu masih bisa kembali, itu sangat bagus. Tapi jika tidak, kamu tak perlu mengorbankan dirimu. Si batu kecil juga mengatakan, ketika diriku menjadi batu, aku merasa ingin mati saja, tapi setelah bersamamu aku merasa nyaman. Dan Bailang juga berkata, Xiaoyu, jangan takut. Apapun keputusan akhirmu, aku akan menemanimu. Kamu tak akan sendirian. Kini Xiaoyu melepaskan tangannya dari genggaman Bailang dan dia pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Dirinya pun lalu pergi turun ke dalam singularitas. Xiaoyu berusaha lari secepat mungkin karena letak singularitas ada di tengah-tengah lubang dan jaraknya cukup jauh. Dan kini di belakang Xiaoyu ada sekelebat bayangan hitam yang datang. Ternyata itu adalah Sitian yang tak mau Xiaoyu pergi ke singularitas. Xiaoyu terkejut dengan kedatangan Sitian dan Sitian pun mengeluarkan pedangnya untuk menyerang Xiaoyu. Di saat Xiaoyu ketakutan, kini ada tangan yang menahan agar Sitian tak melakukan serangan itu. Ternyata itu adalah Bailang yang tidak ingin Sitian mengganggu Xiaoyu. Bailang pun melompat dan mendorong Sitian hingga terjatuh. Xiaoyu yang berhenti karena ketakutan kini disuruh lari oleh Bailang, dan biksu pun juga menyuruh Xiaoyu untuk berlari secepat mungkin karena dia dan yang lainnya akan mengurus para penjahat. Xiaoyu pun kini terus berlari secepat mungkin ke singularitas. Siluman ular juga tak akan membiarkan Xiaoyu pergi. Dia akan membunuh Xiaoyu dengan ekornya, dan dengan cepat Subaji datang dengan tubuh mode tempurnya dan menangkap ekor si ular. Baji pun kini mencekik si ular sambil berkata, jika kamu mau menyentuh Xiaoyu, hadapilah babi tua ini lebih dahulu. Halangan kini terus datang pada Xiaoyu. Si hiu perak juga tidak akan membiarkan Xiaoyu sampai di singularitas. Tapi dia dicegah oleh Xiaobe yang langsung melompat dan menghunuskan pisaunya. Hiu perak pun berteriak agar Xiaobe tak mengganggu jalannya karena dia tak akan segan-segan untuk membunuh Xiaobe. Xiaobe pun tak takut pada hiu perak dan dia mengatakan, apa kau tak malu jadi anak buah dewa kegelapan? Pisau ini akan memberimu pelajaran, kata Xiaobe pada hiu perak. Mereka pun lalu kini beradu kekuatan. Xiaoyu pun akan terus berlari dan tak akan menyanyiakan pengorbanan mereka untuknya.
Dan sampailah juga Xiaoyu di singularitas. Xiaoyu yang baru saja mulai memasuki tempat itu, secara otomatis api abadi mulai menyala. Tanah yang ia injak semakin panas dan api abadi di depannya sudah mulai berkobar seolah menyambut kedatangan Xiaoyu. Badai api abadi itu pun berputar dan menjulang tinggi ke langit. Melihat api abadi menjulang tinggi ke langit, Xiaoyu merasa terkejut. Si Tian kini mengeluarkan pedangnya untuk melawan Bailang. Dan kini, semua orang telah melihat api itu menyala. Baji pun langsung berkata, "Apa sudah berhasil?" Biksu pun menjawabnya, "Belum, apinya masih terlalu kecil. Tidak seperti yang kita temui saat itu." Baisi kini datang dan berkata, "Wow, seluruh lubangnya kini memanas." Xiaoyu yang sudah sampai di pinggir lubang kini tak melihat ada jalan untuk masuk ke sana. Xiaoyu pun merasa ini bukan api abadi sejati. Xiaoyu pun bingung apa dirinya harus melompat. Dia pun mendengar ada suara yang berbisik, "Melompatlah." Tak menunggu waktu lama, Xiaoyu langsung berteriak dan melompat sambil mengatakan, "Aku datang!" Xiaoyu pun akhirnya terjun ke dalam kobaran api abadi. Dia pun lalu mendapatkan ingatan tentang masa lalunya, di mana saat itu tim biksu datang pertama kali untuk mengambil dirinya. Saat itu tim biksu melihat badai api abadi ini sangat besar dan mereka bingung cara mengambil kitab sucinya. Karena mereka takut badai api ini akan membakar mereka sampai mati. Biksu pun mengatakan, memang karena selama berabad-abad dewa pun tak ada yang berani mendekati api ini. Saat itu Sun Wukong mengatakan bahwa para dewa ini licik dan ingin mengorbankan mereka. Dan pada saat itu biksu memberanikan diri masuk ke dalam api abadi karena ini adalah tujuan dirinya dikirim ke tempat ini. Biksu mulai masuk dalam kobaran api. Hal ini membuat para muridnya khawatir jika dirinya akan mati terbakar. Tapi dengan keteguhan hati demi kitab suci, dirinya tak kenal takut karena saat itu biksu melakukan ini semua demi umat manusia. Biksu dapat menyelesaikan tugas dengan baik yang para dewa tak mampu lakukan. Dia pun berjalan tanpa terluka sedikit pun dan akhirnya bisa mendapatkan Xiaoyu atau sang kitab suci. Iya, ini adalah memori ingatan dari masa lalu Xiaoyu saat pertama dirinya dijemput oleh Biksu Tong. Xiaoyu pun kini melihat dengan jelas memori ingatan itu dan sekarang dirinya kembali ke tempatnya, tapi tak dapat melihat bagaimana masa depan. Tangan Xiaoyu pun kini mulai terbakar, dirinya pun meneteskan air mata karena dia sudah memulai jalan yang mungkin tak bisa membuatnya kembali lagi. Dan Xiaoyu akan menjadi api yang mengamuk. Dia pun semakin masuk dalam kobaran api. Tiba-tiba ada suara, "Hei, apa itu Xiaoyu?" Suara siapa itu? Mimin juga nggak tahu. Karena sekarang Mimin akan mengajak kalian ke tempat Yuanzi Tianxun. Di sana ada Yuanzi yang sudah kembali ke wujud aslinya. Dia mengamuk dan menghajar para dewa kegelapan. Yuanzi terlihat begitu marah dan membantai mereka semua tanpa ampun karena Yuanzi begitu kecewa. Tadinya mereka datang adalah untuk membantunya, tapi ternyata mereka datang sebagai pengkhianat dan malah memberontak pada Yuanzi. "Bodoh sekali melawan penciptamu," kata Yuanzi. Balmon pun mulai bicara pada Yuanzi bahwa dirinya tahu jika hal ini tak dapat dihindari. Balmon pun mengatakan bahwa dirinya hanya diakui oleh sang kaisar karena dia berbeda zaman dengan Yuanzi. Dan bintang gila mengatakan memang benar dirinya diciptakan oleh Yuanzi dan ibarat Yuanzi itu adalah ayahnya. Tapi sang kaisar adalah orang yang menganggap keberadaan mereka. Dan kaisar itu seperti kekasihku, kata bintang gila. Lalu si bintang bumi mengatakan jika mereka memberontak, itu adalah hal wajar. Karena sifat alami bayangan gelap adalah memberontak atau raja cahaya. Dan diriku menciptakan dewa yang berbeda pada era yang berbeda. Tapi kalian adalah ciptaanku yang gagal. Aku akan menghancurkan dan membuang kalian sekarang juga, kata Yuanzi dengan penuh kemarahan. Dari dalam lubang singularitas, api abadi masih berkobar sangat kecil. Bailang pun memanggil gurunya dan mengatakan, "Apa apinya hanya segitu?" Dan biksu berkata, "Tidak. Seharusnya akan berkobar sangat besar hingga membakar seluruh lubang ini. Kita harus menunggu," kata biksu.
Karena biksu percaya saat ini Xiaoyu sedang bekerja keras dan dia sedang berada di masa yang rapuh. Tugas kita adalah menjaga api itu tetap menyala dan menahan para musuh, kata biksu pada Bailang. Bailang pun mengiyakan dan tak akan membiarkan satu pun orang datang mengganggu Xiaoyu. Kini si Tian telah muncul kembali dan langsung berkata, "Dasar bodoh, kalian pikir kalian itu adil dan mulia? Sungguh sangat konyol dan buruk." Sambil berjalan maju, dengan pedang yang mengelilingi tubuhnya, si Tian mengatakan pada tim biksu, "Sekarang Xiaoyu telah membuka pintu sesuai dengan yang diharapkan Yuanxi. Dan Yuanxi juga sudah ada di sini. Apa kalian bisa menghentikannya? Sangat naif sekali. Dia akan segera menggulingkan dunia. Aku tak akan biarkan itu terjadi," kata si Tian. Lalu apa yang akan terjadi dengan Xiaoyu? Dan apakah Yuanxi akan mendapatkan kekuatan sesuai dengan yang ia harapkan? Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.